Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan laporan khusus Nusantara TV bersama saya Muhammad Irsal dalam rangka menindaklanjuti perkembangan proses digitalisasi penyiaran di Indonesia. Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI) menggelar rapat koordinasi nasional Rakornas dengan tema wujudkan ASO menuju penyiaran digital yang sehat dan adil. Rakornas diselenggarakan di Grand Zuri Hotel, kawasan Jababeka Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kami langsung akan mengajak Anda bergabung dalam Rakornas ATSDI di kawasan Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berikut ini. Tadi sudah disampaikan tema Rakornas wujudkan ASO menuju penyiaran yang sehat dan adil gitu. Saya ingin lebih memprovokasi gitu dengan memberi judul penyampaian gagasan ini sebagai judulnya siaran digital untuk rakyat. Apa yang saya sampaikan ini melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Mas Agung Supriyo yang saya dengar tadi sudah menyampaikan beberapa pandangannya. Ini untuk melengkapi bagaimana KPI hari ini melihat proses migrasi penyiaran khususnya televisi dari modulasi analog menuju kepada modulasi digital. Ini pandangan-pandangan yang semoga dari penyampaian pandangan-pandangan ini dari situlah kita bisa bersinergi untuk kemudian mensukseskan agenda analog switch off ini, dan yang paling penting adalah bagaimana di ujung dari analog switch off itu membawa kemanfaatan kepada rakyat, kepada masyarakat, kepada bangsa ini. Saya kira seperti itu. Ini juga adalah materi yang sering saya sampaikan dalam beberapa kali sosialisasi yang saya lakukan terkait dengan penyiaran digital. Ya, yang pertama ini gambaran tentang apa itu digitalisasi sebagai proses yang sudah sebenarnya sangat lama, dimulai dari era tahun 80-an ketika komputer ditemukan, digitalisasi itu sudah jalan, dan saya pikir kalau terkait dengan ini Bapak Ibu yang hadir di sini sudah sangat memahami. Hanya saja memang yang harus sering kita sampaikan, digitalisasi dalam konteks penyiaran dan digitalisasi dalam konteks online itu ada sedikit berbeda, begitu kan? Kalau yang penyiaran itu tetap menggunakan konsep yang sama dengan yang sekarang analog, hanya berubah menjadi digital. Konsekuensinya apa? Penyiaran digital itu ketika nanti sudah jalan, itu tidak membutuhkan biaya lagi selain ketika membeli kelengkapan perangkatnya. Kan itu bedanya. Kalau streaming, setiap kali mengakses informasi kan tetap masih membutuhkan data. Nah ini menurut saya harus terus disampaikan agar juga masyarakat nggak bingung apa sih bedanya, gitu kan? Walaupun saya yakin teman-teman yang hadir di sini, Bapak Ibu yang hadir di sini juga sudah siap untuk bahkan saat ini pun sudah melakukan konvergensi, tapi masyarakat punya pilihan mau menonton New TV melalui siaran gratis digital terestrial atau mau lewat streaming, kan gitu. Itu yang menurut saya harus dipahami. Berikut adalah gambaran yang sering saya sampaikan juga ke masyarakat. Ini saya pikir Bapak Ibu yang hadir di sini juga sudah sangat paham bagaimana dengan adanya multiplexer kita bisa menghemat penggunaan frekuensi, begitu kan? Analogi yang sering saya lakukan atau saya sampaikan kira-kira begini kepada masyarakat supaya mereka bisa memahami kenapa migrasi ini penting. Jadi itu masih digunakan secara analog. Dengan satu televisi menggunakan besaran frekuensi 8 MHz, itu kira-kira kan semacam kayak rumah dengan luas bangunan atau dengan luas tanah yang digunakan 8 MHz lah kira-kira gitu. Maka sangat boros untuk katakanlah untuk 12 TV saja, kalau kita contohkan 12 TV. Nah, ketika digital, nah ini analoginya, rumah-rumah tapak itu berubah menjadi apartemen, kan kira-kira gitu. Disusunlah ke atas dalam satu frekuensi dengan besaran 8 MHz bisa 12. Nah, sisa lahan yang kosong secara digital, secara frekuensi 8 MHz yang kosong itu tadi, bisa dialihfungsikan yang kemudian kita kenal dengan digital dividend.
Ini bahasa yang sering saya sampaikan kepada masyarakat. Saya tidak bermaksud kemudian menyampaikan dalam arti mengajari, karena saya sangat yakin yang hadir di sini sudah sangat paham ini. Ini saya menceritakan bagaimana kalau saya menjelaskan kenapa ada sebuah kebutuhan untuk migrasi. Karena kita butuh yang disebut digital dividend itu. Nah, berikutnya adalah kenapa alasan kita melakukan migrasi ini. Ini yang juga selalu saya sampaikan kepada publik. Yang pertama adalah yang tadi, efisiensi penggunaan spektrum frekuensi. Kita butuh efisiensi agar kemudian bisa dialokasikan untuk penggunaan lainnya, begitu kan? Dan juga yang harus diingat bahwa sudah ada kesepakatan pada level internasional, ITU, yang harusnya kalau bicara target ITU itu tahun 2015 kita tuntas untuk analog switch off. Faktanya hari ini kita baru mau start gitu untuk menuju ke sana dengan target 2 tahun. Nah, ini harus disampaikan juga. Ini bukan agenda yang tiba-tiba muncul, tapi ini adalah sebuah agenda panjang yang sudah muncul sejak pertemuan ITU tahun 2006. Gitu. Hambatannya apa? Kenapa sampai hari ini? Dan saya yakin kita sama-sama tahu. Hambatannya karena belum ada dasar hukum kan selama ini. Lalu kemudian Undang-Undang Penyiaran 32/2002 belum mengatur itu. Ini yang selama ini jadi polemik. Untunglah kemudian pemerintah pada periode ini mengambil sebuah terobosan yang disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan kemudian memasukkan pada salah satu pasal tentang analog switch off. Sehingga kalau bicara Undang-Undang 11 2002 inilah pintu pembuka menuju ASO. Pintu pembuka menuju siaran digital. Pasal 72 Undang-Undang Cipta Kerja. Mengubah beberapa pasal pada Undang-Undang 32 termasuk menyisipkan satu pasal yang disebut pasal 60A kan gitu. Saya yakin harusnya teman-teman di sini pun sudah membaca ini. Nah, apa yang terjadi jika migrasi ini telah dilakukan? Dalam catatan Kominfo yang selalu disampaikan akan ada digital dividend sebesar 112 MHz yang rencananya akan direalokasi atau direfarming untuk kebutuhan internet berkecepatan tinggi. Di sisi lain dengan digital dividend 112 itu saja, saya yakin teman-teman juga sudah tahu televisi akan dimungkinkan berkembang lebih banyak gitu. Karena kanal-kanal dan salurannya dimungkinkan melalui multiplexer itu jauh lebih banyak dari yang ada sekarang. Sehingga ada peluang usaha di sana. Tetapi di sisi lain persaingan semakin kompetitif. Saya periode lalu sampai dengan saat ini mengawasi televisi existing induk jaringan terestrial free to air. Itu ada 16 stasiun televisi itu aja mereka sudah berasa begitu berat menggerakkan proses produksinya, karena antara proses produksi dengan pendapatannya itu sudah bersaing sangat ketat. Itu yang kemudian terjadi, apalagi kalau kemudian, tapi tadi saya sampaikan pada Pak Sekjen, yang perlu dilakukan sebenarnya adalah bagaimana membuka ruang peluang usaha itu. Kalau riset kepemirsaannya hanya dilakukan pada 11 kota dan disandarkan pada satu lembaga rating yang disebut Nielsen, bisa jadi beratnya kondisi ekonomi televisi itu benar. Tetapi kalau dengan teknologi digital ini dimungkinkan survei kepemirsaan itu meliputi seluruh populasi penonton digital, karena teknologinya memungkinkan, itu akan membuka pasar yang lebih luas kepada semua pemain baru di industri televisi. Karena tidak hanya bergantung pada data kepemirsaan yang ada di 11 kota, tapi kita bisa memotret di luar itu juga. Dan bisa memotret juga berapa banyak populasi masyarakat Indonesia yang sampai 200 juta ini terbaginya kemana saja. Kalau memotretnya hanya di 11 kota, saya membuat ekosistem ekonominya kurang memadai. Maka kita harus membuka ekosistem ekonominya agar kemudian memungkinkan teman-teman televisi digital ini berkembang dengan baik.
Selain itu, memungkinkan adanya saluran TV khusus secara spesifik, gitu kan, lebih banyak pilihan bagi penonton. Namun, lagi-lagi, kalau ekosistemnya tidak dibangun dengan baik, banyaknya pilihan belum tentu lebih beragam. Karena kalau kita lihat televisi hari ini aja yang induk 16 stasiun televisi itu cenderung sama semua. Karena apa? Mereka ingin segera mengikuti selera pasar. Pasarnya bergerak kemana, mereka ikuti. Pinginnya variety show dengan model yang sama dibuat. Itu terus yang terjadi. Karena pasarnya berhenti di sebelah kota. Kalau membuka ke yang lain, di sisi lain kita pun bisa mengedukasi penonton. Saya meyakini banyaknya saluran akan juga membuat banyaknya keragaman, dan di sisi lain akan meningkatkan kualitas siaran. Lalu yang terjadi, jika terjadi analog adalah efisiensi pengelolaan infrastruktur. Efisiensi pengelolaan infrastruktur ini penting, agar apa? Jangan sampai, selalu bahasa saya nanti akan jadi catatan saya, kita meninggalkan saudara-saudara kita yang selama ini masih ada di area blind spot, itu 2 kali. Sekali kita tinggalkan ketika TV masih analog, dan kita tinggalkan lagi ketika TV jadi digital. Maka dengan efisiensi pengelolaan infrastruktur, karena ada cost sharing di mana biaya sewa MUX itu bisa dipakai untuk maintenance dan membangun infrastruktur penyiaran, harapannya daerah-daerah yang selama ini blank spot itu bisa kemudian dibuka dengan membangun infrastruktur baru. Masyarakat dapat menikmati kualitas gambar dan suara yang lebih bagus. Ini sudah sering disampaikan, karena transmisinya jauh lebih stabil begitu. Lalu tadi yang saya sampaikan, data kepemirsaan, jika kita bisa mendorong pengelola multiplexer menyediakan data itu, mengelola sebuah big data penyiaran tentang bagaimana orang menonton, maka dan data itu bisa diakses, maka masing-masing pengelola lembaga penyiaran bisa mengemas data kepemirsaan itu untuk katakanlah mendapatkan pemasang iklan atau menarik pemasang iklan. Berapa orang yang menonton TV berita, berapa orang yang menonton New TV, berapa orang yang menonton Nusantara TV. Kalau itu bisa di-provide, bisa disiapkan oleh multiplexer, itu menurut saya akan banyak membantu teman-teman. Saya nggak tahu nanti pengaturannya ke depan gimana. Ini bagian dari pemikiran-pemikiran. Nah, kemudian tantangannya. Ada tantangan-tantangan yang kita hadapi. Pertama, masyarakat belum memahami sepenuhnya apa itu penyiaran digital. Banyak masyarakat masih berpikir penyiaran digital itu artinya mereka membeli atau menikmati TV dengan TV LCD. Punya TV LCD di rumah itu penyiaran digital. Itu kan, saya sebelum masuk ke KPI, saya masih dulu di Jawa Timur, melihat dulu zaman itu Pak Ki-1 Sembiring menterinya sudah kampanye saat itu kan TV digital, tapi di sampingnya kan selalu gambarnya TV LCD kan. Saya pikir kenapa menteri jadi jualan TV LCD ya? Saya saat itu, jangan-jangan sampai hari ini pun masih itu di pikiran masyarakat. Padahal kalau kita ketahui bersama, bahkan TV LCD pun modulasinya belum tentu digital. TV LCD kan masih ada juga yang modulasinya analog kan. Nah, pemahaman-pemahaman ini yang harus disampaikan kepada masyarakat begitu. Masyarakat tidak bisa membedakan TV analog dan digital. Dan karena itu, menurut saya, strategi antisipasinya, menghadapinya kita perlu sosialisasi. Kita perlu edukasi kepada masyarakat. Kenapa penting? Karena set-top box itu kemungkinan akan ada beberapa set-top box yang akan dibagikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang dianggap perlu dibantu. Saya tadi diskusi sebelum forum dengan Pak Edi dan Pak Sekjen, kalau sosialisasi tidak dilakukan dengan baik, saya khawatir masyarakat terima set-top box, lalu masih juga bisa menerima siaran analog, mereka menganggap set-top box ini nggak terlalu penting gitu kan. Di pasar hari ini set-top box itu dijual antara 200-300 ribu. Jangan-jangan dijual pula sama mereka, gitu kan? Lalu 2 tahun lagi, ketika kita sudah analog, mereka nggak bisa akses. Nah ini kan perlu juga edukasi kepada masyarakat. Lalu sebagian besar masyarakat masih menggunakan perangkat TV dengan modulasi analog. Ini saya pikir perlu ada sebuah kebijakan pengadaan set-top box. Tadi saya ngobrol juga, kalau berdasarkan data Nielsen ini, populasi TV hari ini free to air, perangkat TV yang dimiliki itu 49 juta sekian.
nyaris 50 juta. Nah, jangan-jangan setengah diantaranya, perkiraan saya 50%, 25 juta, itu masih yang analog, baik dalam analog tabung maupun analog yang LCD. Nah, ini kan sebenarnya adalah sebuah peluang pasar juga untuk menggerakkan pengadaan set-top box. Tetapi perlu ada sebuah standarisasi produk dan harga. Perlu ada standarisasi agar jangan juga masyarakat ketika membeli set-top box itu set-top box yang tidak kompatibel dengan sistem digital yang akan dilakukan, set-top box sama misalnya atau apapun itu, karena kita pun beberapa kali mengalami perubahan sistem. Lalu berikutnya perlu affirmative distribution bahasa saya. Pemerintah harus didorong untuk kemudian memberikan afirmatif pada kelompok tertentu. 200 sampai 300 ribu bagi masyarakat perkotaan mungkin angka yang dianggap masih bisa dijangkau. Tapi bisa jadi bagi masyarakat tertentu itu angka yang besar. Maka tentu perlu ada affirmative distribution. Dan ini adalah tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan, gitu kan. Lalu berikutnya catatan saya adalah tantangannya mengenai ketersediaan penyiaran digital, khususnya di daerah 3 dan perbatasan, gitu kan. Selama ini selalu yang dikampanyekan pemerintah, kalau penyiaran digital ini dilakukan, kalau ASO ini tuntas, maka tidak ada lagi blank spot. Menurut saya itu adalah kampanye harapan yang baik, tapi harus dikawal juga bahwa itu akan terjadi. Dipastikan bahwa infrastruktur itu memang ada di daerah-daerah blank spot. Kalau tidak, maka kita sebenarnya hanya mengubah modulasi tanpa kemudian mendorong agar di daerah-daerah blank spot itu tertutupi. Terakhir catatan saya ini yang paling penting, tata kelola penyiaran digital. Bagaimana relasi pemerintah, KPI, lembaga penyiaran, dan MUX. Termasuk misalnya yang tadi juga saya ngobrol mengenai harga sewa MUX. Perlu dipastikan agar harga sewa MUX ini memungkinkan adanya sebuah tingkat keekonomian bagi teman-teman pengelola televisi dan tidak seenak-enaknya bisa suatu saat dinaik turunkan begitu. Bayangan saya mungkin ada sebuah batas atas batas bawah lah dengan menghitung berapa megabyte begitu, lalu berapa harganya begitu kan. Itu perlu juga diatur begitu kan. Lalu terkait juga dengan pengawasannya bagaimana, relasinya seperti apa itu, kemudian apakah perlu kita atur dalam undang-undang atau cukup dalam peraturan teknis pelaksanaan, peraturan pemerintah, permen, peraturan KPI, dan lain-lain, termasuk masalah P3STS-nya kan, pedoman perilaku penyiaran dan standar penyiaran sebagai pedoman untuk konten. Gimana ngaturnya? Itu menurut saya perlu juga jadi pemikiran kita hari ini. Itu beberapa hal. Kalau memang dianggap cukup di PP, maka PP-nya itu harus dikawal. Tapi lagi-lagi proses ini harus dikawal karena beberapa isu menurut saya ini harus kita bincang dengan serius. Begitu. Bukan berarti karena sudah ada pintu terbuka untuk digital lalu kita terima given begitu saja dengan apa yang disiapkan oleh pemerintah. Kita perlu bersama-sama mengawal itu. Nah, dalam konteks yang tadi saya sebutkan siaran digital untuk rakyat, catatan saya adalah begini. Bagaimana agar seluruh wilayah Indonesia dapat dijangkau oleh siaran digital. Kita bisa atau kita harus kemudian punya target zero blank spot. Kan itu yang selalu dikampanyekan pemerintah kan, tidak ada blank spot lagi. Nah dengan kemudian cost sharing dalam proses pengadaan infrastruktur, menurut saya ini harus menjadi kita bersama bahwa tidak ada lagi daerah blank spot ketika siaran digital itu sudah jalan. Kedua, siaran digital itu bermanfaat untuk masyarakat ketika ada sosialisasi yang masif tentang ahli teknologi penyiaran agar rakyat, agar masyarakat memahami kemanfaatan siaran digital. Kalau rakyat nggak paham, lalu tidak ada yang peduli. Dan saya berpikir jangan-jangan itulah problem kenapa selama ini migrasi ini terhambat. Karena migrasi ini jangan-jangan migrasi dari analog ke digital hanya menjadi agenda elit begitu. Jadi publik tidak bergerak untuk mendesak pemerintah. Dan karena itu menurut saya publik harus juga diajak untuk bergerak. Bergeraknya untuk kemudian mengawal proses ini. Untuk memberi tadi siaran yang sehat dan adil. Sejak awal proses ini dimulai dan menuju 2 tahun tuntasnya analog switch off, kita perlu bersama-sama dengan publik untuk itu. Lalu yang ketiga,
ketersediaan perangkat televisi digital dan set-top box. Ini penting. Ketika orang ingin membeli set-top box, dia tahu bisa membelinya kemana. Dan set-top box yang dibeli pun jangan sampai set-top box abal-abal begitu. Abal-abal itu bisa jadi bentuknya set-top box, tapi tidak kompatibel, gitu kan? Perlu ada standarisasi tadi saya katakan. Lalu yang keempat, pengaturan tata kelola penyiaran digital yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya industri yang sehat, baik secara bisnis maupun konten siaran. Tata kelolanya seperti apa? Relasi antara lembaga penyiaran dengan MUX-nya seperti apa? Relasi dengan pemerintah maupun dengan KPI sebagai regulator dan pengawas seperti apa? Ini perlu diatur dengan baik agar menjadi ekosistem yang memungkinkan sebuah kompetisi yang adil dan sehat bagi semua, baik bagi lembaga penyiaran sudah existing yang hari ini sudah punya captive audience maupun bagi teman-teman yang hari ini baru kemudian akan bersiaran secara masif. Terakhir, siaran digital untuk rakyat ini dalam catatan saya, catatan ini adalah perlunya partisipasi publik dalam mengawal proses migrasi siaran analog menjadi siaran digital, baik dalam hal regulasi, perencanaan, implementasi, dan pengawasan. Ini catatannya tadi yang saya sampaikan, populasi TV free to air hari ini, kepemilikan TV-nya maksudnya, 49.660.000 gitu. Yang perkiraan saya, estimasi minimnya itu 50% diantaranya ini masih analog. Ini yang kemudian perlu menjadi perhatian kita bersama. Itu belum lagi terhadap bagaimana daerah-daerah yang sampai hari ini masih blank spot gitu. Ya, di luar 49 juta sekian ini. Nah, ini yang kemudian masuk menjadi agenda perbincangan saya dengan Pak Ketua Mas Eris ketika kami bertemu, bagaimana kita bersama bisa bersinergi khususnya dalam hal sosialisasi penyiaran digital ini. Kenapa ini penting? Agar apa? Dengan sosialisasi kita bisa mendorong adanya kepedulian masyarakat. Ketika masyarakat telah peduli, maka kita bisa berharap adanya partisipasi dari masyarakat atau dari publik. Agar penyiaran digital itu benar-benar membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Maka seluruh proses migrasi siaran televisi analog menjadi siaran digital harus senantiasa, menurut saya, harus senantiasa diletakkan dalam ruang publik yang terbuka, di public sphere, bukan menjadi ruang tertutup. Saya nggak tahu sampai hari ini apakah rancangan peraturan pemerintahnya kemudian sudah didiskusikan oleh berbagai pihak. Menurut saya ini perlu dibuka, seluruh pemangku kepentingan perlu terlibat memberikan masukan. Kritik sebagian besar masyarakat terhadap Undang-Undang Cipta Kerja adalah ini adalah undang-undang yang kurang memberikan public sphere untuk masyarakat. Dan saya berharap tentu ketika dalam proses pembuatan peraturan pemerintah atau peraturan teknis implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja itu ada ruang publik yang memadai, baik tentang berbagai hal. Nah, sosialisasi penyiaran digital ini usul saya, kalau ini akan dibahas dalam Rakornas sebagai nanti tindak lanjut dari MOU yang akan ditandatangani, karena saya baca draft MOU-nya itu bicara tentang sosialisasi, itu bisa paling tidak meliputi 3 hal. Pertama, sosialisasi tentang konsepsi itu artinya konsep penyiaran digital itu seperti apa. Publik perlu dijelaskan dengan bahasa-bahasa sederhana kan begitu. Yang kedua adalah sosialisasi tentang regulasinya agar publik bisa terlibat dalam memberi masukan. Dan yang ketiga, sosialisasi tentang implementasinya agar publik tahu hal-hal yang sederhana. Kalau televisi saya itu masih analog, ini perlu saya beli TV digital nggak yang baru? Nah, kita kan bisa jelaskan, ada set-top box, makanya tetap pakai anten yang sudah ada di rumah, hanya antennya dimasukkan dulu ke set-top box-nya disambung ke TV. Nah, penjelasan sederhana ini menurut saya perlu disampaikan juga ke publik. Jangan sampai publik berpikir penyiaran digital itu artinya mereka harus menjual TV lamanya lalu membeli TV baru begitu. Lalu mereka katakan, loh ini kok menyusahkan gitu pemborosan. Nah, itu hal-hal sederhana dalam hal implementasi, termasuk ketika pemerintah punya agenda untuk meminta beberapa pemangku kepentingan, beberapa pihak untuk menyiapkan set-top box yang akan dibagi. Berapa jumlah yang akan dibagi? Bagaimana pengawasannya? Bagaimana siapa yang berhak menerima dan sebagainya? Ini tentu perlu juga disampaikan pada saatnya. Maka dalam proses sosialisasi itu perlu melibatkan beberapa unsur menurut saya. Yang pertama adalah regulator. Regulator ini baik DPR, Kominfo maupun KPI. Lalu
narasumber berikutnya dari industri penyiaran, baik dari televisi maupun lembaga-lembaga yang pada saatnya akan menjadi pengelola MUX. Selama ini kita belum dengar juga pengelola MUX bicara tentang bagaimana pengelolaan MUX ke depan, kesiapan mereka dan sebagainya. Yang sudah banyak bicarakan lembaga penyiaran dalam arti yang menyiapkan konten. Gitu. Lalu unsur berikutnya menurut saya penting untuk diajak bicara dalam sosialisasi adalah kelompok atau individu pemerhati penyiaran, baik itu perguruan tinggi, NGO dan sebagainya. Agar apa? Agar semua proses ini betul-betul menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat, pada rakyat begitu. Ini yang harapannya nanti setelah MOU kita bisa membuat hal yang lebih teknis bagaimana bersama-sama KPI bersama dengan Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia ini kita bisa bersama-sama bersinergi melakukan ini. Lalu berikut catatannya adalah bagaimana kita membangun ekosistem penyiaran digital yang sehat dalam konteks KPI-nya. Saya selalu katakan kepada KPI, yang pertama KPI perlu membangun kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan. Dan hari ini sudah dilakukan. Hari ini KPI telah bekerjasama dengan Kominfo dan Bakti. Hari ini juga kita akan memulai kerjasama secara official, walaupun kerjasama secara informal selama ini sudah dilakukan. Official kerjasama kita akan dimulai dengan MOU, ini bagian dari kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan. Yang kedua, KPI juga perlu senantiasa melakukan kajian tentang dinamika industri penyiaran. Ini tugas KPI ya. Lalu bagaimana KPI juga membuat kebijakan penyiaran digital dengan pendekatan deliberatif, membuka ruang senantiasa kepada pemangku kepentingan. Itu beberapa catatan yang saya katakan harus dilakukan oleh KPI dan ini saya lakukan di internal. Lalu kalau berbicara strategi KPI ke depan dalam menghadapi penyiaran digital, yang pertama kami akan melakukan konsolidasi dan penataan kelembagaan. Hanya saja catatannya, saya sempat berbicara dengan Pak Eris terkait ini, Undang-Undang 32 2002 itu secara kelembagaan KPI-nya belum terkonsolidasi. Posisi KPI-nya itu masih KPI pusat dan KPI daerah dan itu masing-masing entitas lembaga berbeda. Jadi kalau kita mau menghadapi sebuah masalah, menghadapi tantangan ke depan digital seperti ini, tentu kita perlu penguatan terhadap kelembagaan KPI juga yang struktural supaya kebijakan KPI itu betul-betul kebijakan yang bisa sama pada semua, begitu kan? Nah, ini catatannya tentu perlu ada perubahan undang-undang. Saya sempat berpikir perubahan undang-undang ini juga kalau masalah fundamentalnya telah selesai melalui Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga undang-undang penyiaran tidak perlu lagi dirubah secara keseluruhan, mungkin kita bersama-sama bisa mendorong adanya perubahan terbatas atas Undang-Undang 32 dengan mengubah katakanlah pasal-pasal tentang KPI. Ini penting untuk kemudian juga membantu KPI dalam konsolidasi dan penataan kelembagaan. Yang kedua, KPI akan melakukan dan kami sedang mempersiapkan adalah pengembangan infrastruktur pengawasan. Pengawasan kami hari ini masih dilakukan oleh orang mengawasi, walaupun sistemnya sudah sistem IT gitu ya. Kedepan bisa saja kami berpikir, pikiran mulu kami menggunakan teknologi atau menggunakan artificial intelligence. Artificial intelligence dulu kita tahu kalau artificial intelligence terkait deteksi potensi pelanggaran secara audio mungkin sudah banyak, tetapi terhadap visual kita perlu pikirkan juga. Jadi audio dan visual sehingga orang yang bekerja di KPI nantinya adalah yang memverifikasi, tidak perlu yang kemudian menandai potensi pelanggaran. Tinggal kemudian kita masukkan algoritmanya seperti apa yang kita sebut dengan potensi pelanggaran. Lalu pembaharuan P3SPS. Beberapa isu di P3SPS saya pikir perlu juga direview kembali agar jangan sampai memasung kreativitas teman-teman dalam produksi konten. Lalu peningkatan kapasitas SDM penyiaran. Ini dalam hal baik pengawas di internal kami KPI maupun juga kepada seluruh teman-teman yang terlibat dalam proses produksi di lembaga penyiaran maupun yang terlibat dalam proses di MUX. Begitu ya. Lalu terakhir strategi akan kami lakukan dan sedang kami lakukan penguatan peran serta masyarakat. Kami punya namanya Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa hal ini. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Tapi penguatan peran masyarakat ini penting karena apa? Dalam Undang-Undang 32 2002 tentang penyiaran disebutkan Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang merupakan wujud peran serta masyarakat. Jadi lagi-lagi sejak awal kenapa saya selalu bicara partisipasi publik karena substansi KPI itu adalah dalam keterlibatan masyarakat. Gitu.
Dan karena itu penguatan peran serta masyarakat penting. Ini slide terakhir saya tentang gerakan literasi sejuta pemirsa. Saya akan sampaikan sedikit saja. Kenapa gerakan literasi ini kami lakukan? Lalu ada tagline bicara secara baik. Karena Bapak Ibu sekalian begini, apapun yang diproduksi oleh stasiun televisi, pada saatnya akan sangat dipengaruhi oleh seberapa banyak orang yang menonton. Kalau orang yang menonton banyak, gitu kan, dalam dinamika industri, maka tentu akan bisa mendatangkan pemasang iklan. Karena kan pemasang iklan akan melihat berapa banyak yang menonton. Dan karena itu, kenapa kami tagline bicara secara baik? Kami ingin mendorong publik kita untuk tidak semata-mata mengkritik, untuk tidak semata-mata membincangkan yang buruk, tetapi yang buruk atau program siaran yang buruk laporkan ke KPI. Tapi yang baik ayo kita bincangkan. Saya dengan Pak Edi beberapa kali ada di kepanitiaan atau di penjurian anugerah KPI maupun anugerah penyiaran Ramadan, siar Ramadan begitu. Dan kami sudah menemukan bahwa ada loh program-program yang baik. Hanya saja ini kurang dikenal oleh publik. Maka di tahun ini beberapa program siaran yang dapat nominasi maupun anugerah KPI juga yang berdasarkan riset, KPI punya riset dianggap baik, itu kami konfirmasikan kepada lembaga penyiaran, kami tanyakan, ini masih disiarkan? Masih Pak. Kami jadikan referensi penonton, kami sampaikan kepada penonton. Agar apa? Yang itu dibincangkan dan akan bisa mendatangkan penonton juga. Hal yang sama akan kami lakukan kepada teman-teman di siaran digital. Kami akan endorse siaran-siaran yang memang baik begitu, agar ini semakin banyak yang menonton. Kalau tidak, kalau penontonnya lebih banyak menonton yang siaran-siaran unfaedah, lalu data kepemirsaannya menunjukkan hal seperti itu, saya khawatir semua akan bergerak ke arah sana. Karena menunjukkan data di situ syaratnya banyak. Maka kenapa kami melakukan gerakan literasi? Gerakan literasi ini bagian dari kami meningkatkan kapasitas masyarakat agar bisa menjadi bagian dari menyiapkan ekosistem penyiaran yang baik bagi tumbuh berkembangnya siaran digital. Dengan gerakan literasi kami berharap terbentuk penonton cerdas. Penonton cerdas itu dalam definisi KPI akan kritis dan melaporkan konten yang buruk. Juga mampu memilah dan memilih konten yang mana yang baik dan bermanfaat, gitu kan? Tetapi tidak cuma kritis, tapi kemudian mampu mengapresiasi. Apresiasi ini penting karena itu akan membuat daya tahan produksi berkualitas itu untuk terus tumbuh dan berkembang. Sebaik apapun program siaran itu, sebaik apapun kualitas siaran, kalau penontonnya dari hari ke hari semakin berkurang, teman-teman saya, Bapak Ibu di sini, mungkin ada yang pernah sebelumnya ada dalam dinamika industri di free to air, analog, terestrial, atau tahu informasi itu pasti akan tutup. Bapak Ibu nanti suatu saat ketika membuat program siaran pun membutuhkan itu, membutuhkan penonton. Maka kita perlu penonton yang punya daya apresiasi, agar mengapresiasi. Oh, siaran New TV jam segini baik loh, lalu dibikin tulisan di sosial medianya, di share. Di Inspira baik loh, yang ada program apa, di Nusantara jelajah apa gitu, itu disebarkan. Itu akan meng-create penonton. Dan itu yang kemudian kami lakukan gitu. Karena apa? Dalam catatan kami, penonton yang cerdas akan mendorong hadirnya tontonan yang berkualitas, dan sebaliknya, tontonan yang berkualitas itu akan menstimulasi penonton menjadi semakin cerdas. Itu premis yang kemudian kami bangun hari ini. Karena banyaknya pilihan saluran televisi harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam literasi media. Ilustrasi gambarnya itu, pada akhirnya penontonlah akan menentukan rating share, angka berapa banyak yang menonton dan sebagainya. Jadi satu sisi kita tetap meminta agar ada rating share yang lain selain yang sudah dilakukan Nielsen, tapi penontonnya sendiri menurut saya perlu diedukasi. Itulah beberapa gambaran pemikiran bagaimana KPI menghadapi, menyongsong proses migrasi siaran dari analog menjadi digital, dan di titik mana mungkin dari pemikiran-pemikiran yang saya sampaikan yang juga tadi telah disampaikan oleh Pak Agung Supriyo, kita bisa mulai membangun kerjasama untuk sama-sama membangun sebuah penyiaran yang baik, yang adil, yang berkualitas kepada masyarakat. Dan saya akhiri penyampaian saya ini, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan semoga ini juga menjadi komitmen kita bersama melalui siaran digital. Kita menyampaikan ada sebuah
ekosistem yang adil bagi bertumbuh kembangnya sebuah penyiaran yang baik dan berkualitas, dan pada ujungnya, pada akhirnya tentu kita berharap bahwa siaran digital ini adalah ditujukan kemanfaatannya untuk masyarakat, untuk rakyat, untuk bangsa dan negara kita. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Fadli Stefano. Pak Fadli Stefano, saya kira pemaparannya sangat berdasarkan penelitian dan cukup panjang dan dahsyat sekali, dan sekaligus mengingatkan tadi mungkin dari teman-teman ATSDI bahwa kita diingatkan, dan saya kira sangat tepat Pak. Memang sudah ada payung hukum bahwa 2 tahun lagi akan ada ASO, tapi itu kita tidak boleh terlena. Tadi ada banyak sekali catatan dan mungkin harus kita kawal lagi sampai itu pasti benar-benar terlaksana. Karena tadi ternyata ada banyak sekali peluang-peluang di mana itu nanti bisa mundur lagi, dan permainannya bisa sangat luar biasa, sangat banyak sekali. Maka untuk itu kita harus jangan kendor lah. Mungkin kita dari kemarin sama hampir 10 tahun bolak-balik demo kemana-mana, kemudian nungguin di DPR. Nah mungkin kita tetap harus, mungkin ini mungkin pergerakannya akan berbeda, karena mungkin kayak tadi misalnya masyarakat ternyata banyak yang belum sadar, kemudian ada upaya-upaya yang menstigma bahwa TV digital berarti harus ganti TV, itu kan berbahaya sekali. Nah ini kampanye ini memang nanti akan menjadi semakin lebih luas, dan itu saya kira tugas kita karena sudah sudah tinggal 2 tahun lagi untuk itu. Nah untuk menghangatkan mungkin saya bisa buka share untuk pertanyaan kepada Pak Fadli Stefano, silahkan. Pak Edi, silahkan Pak Edi. Terima kasih Pak Nur, terima kasih Mas Ferdi, sangat cerahkan sekali pemaparan siang ini. Saya tertarik pada masalah teknis Mas Ferdi, disinggung tadi soal blind spot. Saya dalam masa pandemi kemarin selama 3 bulan itu mengukur kuat sinyal penerimaan siaran televisi digital yang dilaksanakan oleh DPR di wilayah layanan Jakarta, Provinsi Jakarta. Saya ukur di 280 titik representasi dari masing-masing kelurahan di Jakarta, ada 267. Saya ukur ada titik 280. Dan blind spot ternyata masih ada. Artinya tidak ada jaminan bahwa dengan digital kita bebas blind spot. Dari hasil pengukuran, standar dari ITU adalah daya terima sekitar min 55 dBm. Yaitu ada di radius 5 km, ada di sekitar Joglo dan Jakarta Barat sana. Tapi ketika melangkah ke Jakarta Timur itu daya sudah menurun sampai 80, tapi walaupun begitu gambar masih bisa diterima dan tentu tidak sebagus kalau berada di radius 5 km. Nah, ini tentu saja tidak lepas dari adanya penghalang-penghalang bangunan di sekitar Mega Kuningan. Jadi sinyal yang masuk ke sana terdifraksi, refleksi dan seterusnya sehingga menurun dayanya menjadi 80. Itu dalam 80 itu artinya sudah secara standar teknis sudah tidak memenuhi, dan walaupun gambar masih sudah diterima. Nah ini juga bisa kita jadikan juga, kita dorong pada penyedia blok untuk memberikan jaminan standar kualitas teknisnya itu tadi, bukan sekadar di samping juga memberikan data kepemeriksaan yang penting untuk marketing, tapi juga standar teknis diterima di mana saja wilayah jangkauan itu juga bagian dari marketing juga. Saya mengukur kalau untuk asosiasi televisi digital cukup diwakili oleh TVmu yang saya ukur. Saya ukur Kompas TV sebagai perwakilan industri televisi yang sudah besar itu yang ikut sama-sama berada di channel 43 TVRI.
TVRI dan juga saya ukur TVRI itu sendiri juga. Jadi 3. Jadi memang artinya perlu ada beberapa titik yang harus ditaruh di situ repeater. Dan saya sudah juga siapkan rekomendasi untuk di mana repeater itu nanti sebaiknya ditempatkan berdasarkan hitungan tertentu. Itu Pak Syahri, tambahan saja, dan saya setuju ini agar kita tidak terlena walaupun ada payung hukum dari Omnibus Law, karena urusan politik ini kalau belum ada buktinya kita boleh taken for granted begitu saja gitu. Politik setiap kali berubah dan tergantung situasi dan itu tidak bisa kita pegang, karena itu kami tetap ingin SBI bersama KPI untuk bersama-sama mengawal proses politik agar ASO tahun 2022 nanti segera terwujud. Demikian Mas Nur, terima kasih. Bila berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu penanya lagi dari sana, Pak Tulus, silakan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Adli, saya senang sekali. Saya selama ini lebih banyak menonton Bapak di televisi, Pak. Ini artis ini saya pikir gitu. Nah, akhirnya kita bisa bertemu pada siang hari ini dan sangat luar biasa pemaparannya. Mestinya memang digitalisasi dengan diketuknya Undang-Undang Omnibus Law harus menggerakkan kita melakukan terobosan yang optimal dalam konteks yang tidak lagi kita semata-mata dibatasi oleh regulasi yang ada, tetapi memberikan kebebasan kreativitas yang semaksimal mungkin, yang memang terbuka lebar yang saya lihat. Karena apa? Karena ketertinggalan yang kita alami selama ini menjadikan banyak kesempatan-kesempatan yang menggunung ya, dan lemahnya regulasi menjadikan kesempatan-kesempatan itu tidak ada yang menyentuh. Kaitannya dengan KPI, pada sosialisasi yang dilakukan oleh KPI bersama Kominfo dan Bakti di Cirebon beberapa hari lalu, statement dari Wakil Ketua Komisi 1 Pak Abdul Haris, dan itu langsung kami muat di Nusantara Televisi, baik berita maupun running text, yang kopinya ada sama Pak Ketua Umum SBI, nanti bisa di-share ke Pak Ahli running textnya. Dia mengatakan begini, Pak, jika masih ada masyarakat Indonesia yang belum tahu TV digital setelah 2 tahun yang ditentukan oleh pemerintah untuk bermigrasi, maka itu kesalahan KPI. Konsekuensinya, dia bilang, konsekuensinya kata Pak Abdul Haris, kalau membutuhkan anggaran berapapun KPI, kami akan siap mendukung di Komisi 1 DPR. Mantap. Iya, artinya Pak, ini sebuah statement politis yang saya sampaikan tadi harus juga diambil. Mampu, tapi kita tidak mau melakukannya. Inilah yang kami buktikan dari HTSD. Kami tidak pernah berhenti berjuang, sekalipun jalan buntu selalu disodorkan kepada kami oleh Kominfo, Pak. Bapak bisa bayangkan, di tangan Rudiantara seluruh izin kami dibekukan, tapi kami tidak diam. Kami menuntut uji coba, sampai akhirnya uji coba pun dengan cara terpaksa Permen nomor 3 itu dikeluarkan oleh beliau dengan 3 kali perubahan judul. Sampai akhirnya kita memaksakan uji coba pada ulang tahun TVRI pada bulan Juni tanggal 6 Agustus 2016. Uji coba pertama kita lakukan. Sampai akhirnya kita tidak pernah berhenti berjuang, tentu dengan investasi yang tidak sedikit teman-teman kita semua di HTSD, sampai akhirnya kita bisa menerima IPP tetap pada bulan November tahun 2019 yang lalu. Nah,
Ini sebuah model menurut kami. Kalau tadi Pak Hadli mengatakan bagaimana ketergantungan kita kepada satu lembaga riset yang hanya mengandalkan 2.000 koresponden yang memang dibenarkan oleh statistik, apakah ini masih sangat rasional dengan kemajuan ini dan kesempatan yang akan datang? Apakah itu mewakili grup-grup milenial, masyarakat yang masyarakat rural yang bahkan blank spot? Bahkan mestinya gerakan-gerakan yang sangat baik mestinya harus dipelopori oleh KPI, Pak. Jadi ini juga mestinya momentum ini adalah kesempatan bagi KPI pusat untuk menangkap peluang melakukan lembaga riset, Pak. Dan KPI lah yang paling mungkin melakukan ini karena KPI ada di seluruh provinsi ibu kota. Itu yang pertama. Yang kedua, KPI yang paling tahu rakyat di daerahnya, Pak, tentang penyiaran ya, tentang angka-angka tentu Biro Pusat Statistik. Oleh karena itu kami berharap KPI punya terobosan untuk melakukan lembaga atau membentuk lembaga riset yang saya pikir pasti akan didukung oleh kementerian maupun DPR terkait dengan keberhasilan industri penyiaran Indonesia termasuk ekosistem yang tadi. Kalau konsep dibuat dengan sangat benar, maka sangat yakin kami kalau melihat pengalaman kami di DPR bagaimana goalnya sebuah anggaran dengan konsep yang benar, kami sangat yakin, Pak, pemerintah akan mendukung sekali. Kenapa? Ada digital dividend di sini yang Bapak perjuangkan, yang bahkan telah dihitung akan memberikan kontribusi yang 400 triliun per tahun. Jumlah yang tidak sedikit, Pak. Kalau sekarang APBN kita banyak terkuras untuk kepentingan pandemi COVID, maka menurut kami, kalau Bapak bisa menyelamatkan ini dan juga menyelamatkan ekosistem penyiaran Indonesia, ini Pak, ujung-ujungnya adalah keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena industri penyiaran sesungguhnya adalah sebuah perjuangan dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebuah kegiatan yang betul-betul berkaitan benar dengan membangun generasi muda, membangun manusia-manusia Indonesia yang utuh dari aspek moral, pengetahuan, kemudian ekonomi dan lain sebagainya. Saya pikir seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Tulus. Panjang ya, sorry. Tidak juga, tapi sangat bersemangat. Tepuk tangan untuk Pak Tulus dulu. Oke Pak Ali, dua pertanyaan tadi saya kira cukup bisa dijelaskan dulu. Yang pertama dari Pak Edi, terutama kaitannya dengan blank spot tadi, kita supaya juga tidak terjebak istilah blank spot itu tidak cuma di Papua, tapi di Jakarta ternyata ada. Kemudian dari Pak Tulus, itu tadi ada tantangan dari pemerintah kepada KPI untuk untuk menggalakkan sosialisasi, dan yang kedua tantangan juga untuk membuat semacam Nielsen versi KPI. Silakan Pak Hadli. Baik, terima kasih Pak Moderator. Jadi saya mencatat beberapa hal yang disampaikan baik oleh Pak Edi maupun Pak Tulus selaku Sekjen. Yang pertama yang ingin saya katakan bahwa catatan-catatan ini mungkin lebih tepatnya bukan pertanyaan, walaupun saya akan merespon beberapa, tapi ini sebenarnya adalah sebuah catatan bagi kita bersama, begitu, yang menurut saya perlu menjadi agenda kita bersama. Termasuk yang saya sampaikan tadi juga adalah bagian dari menstimulasi atau kemudian dalam tanda petik memprovokasi melanjutkan perjuangan bersama kita. Yang saya garis bawahi tadi disampaikan oleh Pak Tulus, siaran digital itu bicara tentang keutuhan NKRI dalam berbagai aspek. Yang itu sejalan juga menurut saya dengan saya sampaikan. Ketika siaran digital itu diarahkan untuk rakyat, disitulah substansi bagaimana penyiaran bisa hadir untuk keutuhan NKRI. Karena ketika siaran uji coba tahun 2016 dilakukan, seingat saya itu dimulai dari wilayah-wilayah perbatasan dengan isu bagaimana untuk menangkal luberan siaran asing, gitu kan. Maka itu menurut saya perlu diteruskan. Saya kembali ke masalah blank spot. Ini yang saya katakan, kalau tidak dikawal masalah isu penyiaran ini, bagaimana
kemampuan siaran, lalu kita diminta-bobokan seakan-akan setiap kali penyiaran digital itu dilakukan, modulasi sudah diganti, maka area itu akan tercover semua, kan kira-kira begitu. Menurut saya statement itu tidak salah, tapi itu harus ditempatkan sebagai sebuah visi, sebuah gagasan yang implementasinya juga harus dikawal. Bagaimana kemudian setiap MOOCs dipastikan punya, saya setuju dengan Pak Edi, punya kualitas atau standarisasi pelayanan. Pemerintah, termasuk juga mungkin KPI, perlu kemudian memberi catatan-catatan evaluasi. Jadi kalau hari ini, kami ini punya evaluasi tahunan terhadap lembaga penyiaran, Pak. Terkait dengan konten, terkait dengan segala hal, kami berikan catatan. Bisa saja, ke depan itu juga menjadi evaluasi kami bisa mengevaluasi lembaga penyiaran dalam hal konten, mengevaluasi juga pengelola MOOCs dalam hal bagaimana ketersediaan pelayanan teknisnya, kan begitu. Karena ini bukan bicara bagaimana cuma melayani lembaga penyiarannya, tapi bagaimana memastikan keterlayanan informasi kepada masyarakat, kan begitu, supaya tidak ada blank spot. Tentu catatan-catatan itu bisa kita lakukan. Saya pikir itu bisa kemudian jadi agenda bersama, karena ini kan prosesnya ini, dasar hukumnya sudah ada, pintunya sudah dibuka, tapi bagaimana membentuk sebuah ekosistem ini kan sedang mencari bentuknya. Sama-sama kita akan mencoba menggagas itu. Tapi saya pikir itu perlu jadi catatan bahwa ternyata bukan cuma di Papua, bahkan di Jakarta ada juga daerah-daerah blind spot. Jakarta terhalang oleh gedung-gedung tinggi, Papua terhalang oleh pegunungan. Bagaimana kemudian kita bisa mendorong itu agar itu tidak hanya menjadi sebuah statement, menjadi sebuah jargon ketika ini blind spot, tidak akan ada lagi blind spot ketika siaran digital, itu betul-betul bisa menjadi sebuah implementasi. Pak Tulus, Pak Sekjen, terima kasih catatannya, semangat yang dibagikan juga bagaimana yang sudah dilakukan oleh Pak Tulus, oleh Pak Eris bersama kawan-kawan semua berjuang. Kami melihat itu dan itu menjadi inspirasi juga bagi kami. Semua yang disampaikan Pak Tulus akan jadi catatan bagi kami, termasuk tadi kami akan berkomunikasi juga dengan Komisi 1 jika kemudian sudah ada statement seperti itu, agar kemudian lagi-lagi itu bisa diimplementasikan dan kami tangkap sebagai sebuah tantangan yang positif untuk kemudian dilakukan, karena akan ada support secara politik untuk kami lakukan itu. Termasuk masalah lembaga survei kepemirsaan, saya cerita saja, hari ini KPI sudah mencoba melakukan sebuah riset namanya riset indeks kualitas siaran televisi. Tapi riset ini memang tidak real time sebagaimana yang dilakukan oleh lembaga survei kepemirsaan. Lalu kami di situ hanya menargetkan untuk mendapatkan masukan tentang catatan kualitas. Ke depan tentu kami akan berpikir, dan kami sebenarnya juga ingin ada, kalau apakah itu KPI atau lembaga yang diawasi KPI untuk melakukan riset atau survei kepemirsaan yang lebih berkeadilan tadi gitu. Nah, kalau teknologinya, ini tadi bayangan saya, kalau teknologinya bisa ditanamkan di multiplexer, kenapa kita tidak melakukan itu? Ini bayangan. Tapi kalau kemudian KPI yang dimandatkan itu tentu kami akan sangat siap dengan tadi penataan kelembagaan. Lalu mengenai perjuangan yang juga tadi disampaikan oleh Pak Moderator, ketika bicara sosialisasi ini menjadi agenda bersama. KPI sudah menggandeng, KPI bersama Kominfo sudah melakukan. Kami berharap perjuangan itu bisa dilanjutkan dalam bentuk katakanlah seperti ini, ketika ada siaran yang disiarkan melalui jaringan-jaringan yang ada di ASTD ini, lalu berbagai konvergensi yang dilakukan, lalu mungkin bikin quote-quote, kalau seperti tadi dari Pak Haris ada quote-nya, dari Pak Agung mungkin suatu saat ada quote, dari saya, itu kan kemudian bagian dari campaign agar masyarakat peduli, masyarakat terlibat, berpartisipasi dalam proses migrasi ini. Karena bagi saya, kalau boleh merespon apa yang disampaikan oleh Pak Haris, yang saya ingin katakan, komitmen KPI bukan bagaimana agar dalam waktu kurang dari 2 tahun masyarakat tahu tentang TV digital. Tapi komitmen kami di KPI agar sebelum 2 tahun ini, masyarakat tidak hanya tahu, tetapi masyarakat juga mengetahui secara detail, peduli dan terlibat, berpartisipasi aktif dalam proses migrasi ini. Jadi bukan cuma tahu, tapi terlibat aktif begitu. Dan itu akan kami lakukan. Dalam keterbatasan kami hari ini, yang kami lakukan adalah bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan yang sudah dilakukan bersama
Kominfo hari ini tentu kami berharap ada sebuah tindak lanjut berikutnya bersama dengan dengan perguruan tinggi dan sebagainya. Kami akan lakukan itu untuk ini kemudian menjadi agenda bersama agar teman-teman atau lembaga penyiaran yang tergabung dalam asosiasi televisi siaran digital Indonesia ini tidak sendiri begitu, tapi bersama-sama dengan publik. Bicara tadi blank spot, bicara kualitas siaran itu bukan semata-mata bicara tentang dinamika industri, itu bicara tentang hak informasi kepada masyarakat. Saya pikir itu komitmen kami KPI untuk bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan, bersama-sama dengan teman-teman di asosiasi televisi siaran digital Indonesia ini untuk kita bergerak bersama mensukseskan agenda analog switch off dengan tentunya senantiasa keberpihakannya pada publik melalui pembangunan ekosistem industri yang sehat, adil, dan berkeadilan. Terima kasih Pak Ali. Mungkin masih ada yang tanya lagi dari sebelah sini? Cukup? Cukup? Oke. Kita kasih tepuk tangan dan semangat untuk kita semua dan untuk Pak Ali. Terima kasih Pak Ali yang memberikan pandangan-pandangan yang sangat tajam dan terstruktur dan sangat berguna bagi kita selanjutnya. Dan sekarang acara dilanjutkan dengan saya kira Mas moderator yang Mas kita lanjutkan dengan penandatangan MOU antara KPI dengan ATSDI yang berkaitan dengan sosialisasi, kerjasama sosialisasi ASO 2020. Saya kira Pak jadi ini kerjasama antara KPI dengan mengenai sosialisasi TV. Terima kasih kepada Pak Eris Menandal dan Pak Ali Stefano. Saya kira waktunya sudah cukup, acara selesai. Saya kembalikan ke Pak Rani. Pemberian goodie bag. Dan pemirsa, demikian laporan khusus Rakornas ATSDI terkait dengan rapat kerja koordinasi nasional dengan tema wujudkan ASO menuju penyiaran digital yang sehat dan adil. Demikian laporan khusus saya akhiri. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa.